Sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, Mahkamah Agung menandatangani nota kesepahaman berpadu dengan Kejaksaan Agung dan TNI. Penandatanganan nota kesepahaman ini dilangsungkan Senin 6 November 2023 di atas kapal KRI Dr. Rajiman Wedyo di Ningrat. Kerjasama ini merupakan wujud atas meningkatnya sinergitas antara ketiga belah pihak dalam memberikan pelayanan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dalam pidatonya, Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin menyatakan nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan administrasi berkas perkara berbasis sistem elektronik dalam penyelesaian perkara pidana dan perkara koneksitas di lingkungan peradilan militer. Aplikasi e-Berpadu diharapkan dapat mendukung optimalisasi dan percepatan implementasi sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi atau SPPT-TI. Penggunaan aplikasi e-Berpadu diharapkan dapat mengatasi sumbatan-sumbatan yang terjadi dalam proses pengajuan dan penerbitan dokumen administrasi perkara maupun kendala dalam proses pelimpahan perkara. Saya berharap setelah nota kesepahaman ini ditandatangani, aplikasi e-Berpadu dapat segera dimanfaatkan secara efektif di lingkungan peradilan militer. Selain itu, nota kesepahaman ini dapat meningkatkan sinergitas, menjamin keseragaman pola tindak dan kepastian hukum para pihak dalam melaksanakan administrasi berkas perkara berbasis sistem elektronik dalam penyelesaian perkara pidana dan perkara koneksitas di lingkungan peradilan militer. Nota kesepahaman ini meliputi 4 ruang lingkup. Pertama, pertukaran data dan dokumen administrasi perkara melalui e-Berpadu. Kedua, pengamanan data dan dokumen administrasi perkara pada e-Berpadu. Ketiga, pemanfaatan data dan dokumen administrasi perkara pada e-Berpadu. Dan keempat, pemberian hak akses monitoring data perkara pada e-Berpadu kepada para pihak. Nota kesepahaman ini berlaku hingga November 2026 mendatang. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK akan membacakan putusan laporan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi pada hari ini. Lalu apa yang jadi harapan pelapor dan bagaimana kepercayaan publik terhadap MK ke depannya? Sapa Indonesia Pagi akan membahasnya dalam dialog setelah jeda bersama rekan saya, Andi Stilarasati. Tetaplah bersama kami.